فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Saya muliakan dan saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Haji Sudirman Tanjung beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama saya muliakan dan saya hormati para pengurus Majelis Subuh Arafah Kota Medan yang pada pagi ini hadir bersama kita, bersama dengan kita, dan mudah-mudahan keseluruhan pengurus anggota mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta setiap langkah dakwah, setiap langkah menuju rumah Allah menjadi catatan amal kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf apabila ada yang tak tersebut. Seluruhnya mudah-mudahan duduk sila kita di majelis ini menjadi asbab kita duduk pula bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur banyak-banyak kita ucapkan kepada Allah limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan dengan membasahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jamilan. Jamilan itu artinya indah atau cantik. Jamil biasa orang sebut jamil. Maka kalau ada dia punya anak, dia buat namanya Jamil kalau laki-laki. Itu bermaksud supaya anaknya itu indah, cantik, baik dari segi fisik maupun dari segi perilaku. Maka dibuatnya namanya anaknya Jamil. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan biasa Jamilah. Mana tahu ada nama ibu-ibu Jamilah. Cuma yang jadi masalah kan kalau dia siang Jamil, malam Jamilah, itu baru payah. Bahasa Arab ini memang senantiasa kita ucapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan anti kita terhadap bahasa Arab, Bapak Ibu rahmati Allah. Banyak kosakata Arab yang sering kita gunakan. Misal majelis, gitu. Majelis itu kan dari bahasa Arab. Masjid itu dari bahasa Arab. Cuma kadang kita ada salah memaknai. Sering kita sebut tapi kurang paham tentang makna itu saja. Biasa seperti kata almarhum. Almarhum itu kan kalau di daerah kita biasa untuk orang yang sudah meninggal, Pak, atau orang yang meninggal, kan gitu ya Pak ya. Kemana waktu tak nampak dah seminggu, kata dia sudah almarhumah. Nah, maksudnya itu kalau sudah almarhumah berarti sudah meninggal lah itu. Kita beranggapan bahwa almarhum atau almarhumah itu cuma untuk orang yang meninggal aja. Padahal tidak demikian, Bu. Almarhum atau almarhumah itu boleh untuk orang hidup. Boleh untuk orang hidup. Misalnya ibu nanti pulang, jumpa suami di rumah, assalamualaikum almarhum. Nah, itu boleh. Itu boleh. Begitu juga bapak jumpa istri di rumah, assalamualaikum almarhumah. Itu boleh Pak, tidak ada masalah. Jumpa kawan, sholat subuh berjamaah, sholat maghrib, jumpa kawan di masjid, assalamualaikum almarhum sehat, waalaikumsalam almarhum sehat, katanya. Tak ada masalah. Cuma karena di daerah kita almarhum itu kita beranggapan artinya orang yang meninggal, jangan coba-coba. Sebulan tak bercakap pun jadi. Jangan coba-coba. Padahal almarhum itu artinya bukan orang yang sudah meninggal, artinya yang dirahmati. Jadi tak ada masalah ibu nanti pulang jumpa suami, assalamualaikum almarhum sehat. Tapi pastikan suami ibu hadir di majelis ini. Kalau tak hadir perkara, itu disalah nanti. Begitu juga misalkan berkata
perkataan barokah bahasa Arabnya. Kalau kata kita berkah bahasa Indonesianya. Kalau kata orang kampung berkat. Ada acara tahlilan malam ketiga, dia bawa doa waktu dapat nasi 2. Pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istrinya. Apa itu bang? Nasi berkat. Kata istri dia, alhamdulillah bang, untung kita kalau banyak orang meninggal di kampung ini. Sering dapat nasi berkat, kata dia. Berkat itu ya dari barokah, bermakna ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi memang bahasa-bahasa Arab ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga tadi perkataan jamilah. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa perilaku yang Allah sifati perilaku itu dengan sebutan jamilan, bermakna indah atau cantik. Apa itu yang pertama? Yang pertama namanya hajran jamilan. Fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilan. Bersabarlah kalian atas apa yang mereka ucapkan, dan hijrahlah engkau dengan hijrah yang baik. Bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan, dan berhijrahlah dengan hijrah yang baik. Jadi hajran jamilan itu artinya hijrah yang indah, hijrah yang cantik. Hijrah secara bahasa bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau meninggalkan. Berpindahnya bisa dekat, bisa jauh. Meninggalkannya bisa sebentar, bisa lama. Kalau kita kaitkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, berpindah. Jadi bapak itu dia dari dalam masjid keluar masjid, itu hijrah. Hijrah, hajran jamilan. Kata istri dia, bang, abang 2 minggu ini agak lain ku tengok. Biasa bang 2 minggu ini agak perhatian, menegur-negur. Tapi selama 2 minggu ini tengok kok jadi pendiam kali. Kata suami dia, abang sudah berhijrah. Rupanya berhijrah ke lain hati. Pantas kok diam kali, lain hijrah ada rumah. Hijrah, berpindah. Kalau kita punya kawan, kita punya kelompok, punya komunitas. Kalau kelompok atau kawan itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, tidak mendatangkan manfaat bagi kita, hanya mendatangkan mudarat, maka kita boleh berhijrah. Kita tinggalkan kelompok itu, kita tinggalkan komunitas itu, kita tinggalkan kawan itu dengan hajran jamilan, hijrah yang indah. Macam mana hijrah yang indah itu? Yang pertama kita nasihati dulu dia. Kita kasih tahu dulu dia. Aku kalau berada di kelompok ini kurasa makin bertambah dosaku. Kalau tak berubah aku pergi dari kelompok ini, tak ada untungnya sama aku. Kita kasih nasihat. Kalau tak ada didengarkan masih juga begitu. Asal datang kita ke situ asik menceritakan aib orang aja. Asal datang kita ke situ asik mencela orang aja. Asal kita datang ke situ asik mengejek orang aja. Asal berjumpa bertambah dosa, maka kita boleh berhijrah. Namanya hajran jamilan, hijrah yang indah. Makanya hati-hati kita memilih kawan, hati-hati kita memilih kelompok. Karena kawan ini akan membawa kita ke surga atau akan membawa kita ke neraka. Wabil khusus kawan kali, kawan akrab. Maka di neraka nanti itu ada namanya pertengkaran. Pertengkaran namanya takhasum ahlin nar. Apa itu takhasum ahlin nar? Pertengkaran ahli neraka. Jadi di neraka itu nanti Bapak Ibu ada pertengkaran. Di antara azab neraka itu pertengkaran. Sorga tak? Sorga namanya yatasaalun. Kalau di neraka itu bertengkar, yang di sorga saling bertanya.
saling mengapresiasi. Yang satu berbicara, yang satu membenarkan. Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan. Dia sama macam Ipin Upin. Kalau satu bercakap, yang satu betul. Macam Ipin Upin ya. Di atas anu Pak, saling bertanya, saling berbicara. Gimana kabar kakak? Sehat, alhamdulillah. Gimana tak sehat? Tengoklah berat badannya 120 kilo udah, gimana tak sehat kata dia. Nah, saling bertanya. Kalau orang saling bertanya, saling menjawab, saling bertanya, saling menjawab, itu tanda bahagia Pak. Tanda bahagia. Kalau Bapak jumpa kawan, kita tanya dia jawab, atau dia nanya kita jawab, itu ciri-ciri orang bahagia. Kalau ciri-ciri orang tak bahagia, jangankan bertanya, ditanya tak mau jawab. Ditanya dia tak mau jawab. Ini ciri-ciri orang saldo 0 rupiah. Jangankan bertanya, ditanya tak dijawabnya. Ini tanda-tanda orang susah. Dan neraka itu namanya takhasum, pertengkaran. Azab neraka itu banyak berbagai rahmati Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis. Banyak di antaranya azab neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami itu kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka terkelupas, kami ganti dengan kulit yang baru. Terkelupas kami ganti dengan kulit yang baru. Terkelupas kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, untuk merasakan azab. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita di akhirat nanti dapat syafaat dari beliau. Pertama yang saya hormati, di sini kita telah kedatangan yaitu Bapak pendiri Majelis Arafah Sumatera Utara, yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Ahmad Daniel Cabin SEMSI, Bapak Ketua Majelis Arafah Sumut, Bapak Dr. Andus Haji Jul Irfan Lubis MM, kemudian Bapak Ketua Majelis Arafah Ijai, Bapak Ahmad Sadin, kemudian yang saya hormati Bapak Al-Ustad dan di Saputra, dan hadir juga di sini Bapak Ustaz Gito, serta yang saya hormati khususnya para jemaah yang telah hadir di rumah Allah, yaitu di Masjid Haji Sudirman Tanjung ini. Jadi harapan kami dengan gerakan majelis ini, kita dapat mendukung semua yang ada pergerakan ini untuk kita bisa misalnya bergabung ke majelis ini, untuk supaya kita juga bagian daripada untuk menggerakkan masjid-masjid khususnya seperti yang sholat subuh ini. Jadi harapan kami semoga majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kepengurusannya dapat berlangsung dengan baik. Saya kesempatan ini hanya ingin menyampaikan mungkin satu cerita yang cerita ini jangan dicari kebenarannya, nanti ngarang-ngarang kepada nilai dosa. Ya, tangkap saja pesan moralnya yang ingin saya sampaikan ini. Jadi ada seorang tokoh di penghujung hidupnya masih diam Bapak itu, ya, masih menangis terus. Setelah ditanya oleh anaknya, kemudian dia bercerita, "Nak, dulu ketika kecil saya ingin memperbaiki dunia. Saya ingin menjadi pemimpin dunia yang memperbaiki dunia ini supaya dunia itu menjadi baik, menjadi harmonis, damai, memperbaiki dunia. Akhirnya cita-cita saya itu saya kecilkan. Saya akan memperbaiki Indonesia saja." Berjalan lagi waktu, ternyata menyadari lagi Bapak ini, ternyata sulit juga memperbaiki Indonesia. Ya,
apalagi sekarang di 10 tahun sudah rusak, kemudian masuk yang mau memperbaiki. Saya kecilkan karena saya orang Sumatera Utara, kebetulan tokohnya orang Sumatera Utara ini. Saya akan memperbaiki Sumatera Utara. Sumatera Utara juga sulit sekali saya akan merubah. Saya perkecil lagi cita-cita saya. Saya akan memperbaiki Binjai saja. Kebetulan orang Binjai ini, siapa nih? Ya. Ternyata juga sulit. Saya menyesali cita-cita saya itu. Seandainya ketika saya dulu kecil berjatuh memulai dari diri saya, memulai dari diri saya sendiri, dan saya menjadi orang yang baik, saya akan mempengaruhi lingkungan saya akan mempengaruhi anak dan istri saya. Ketika anak dan istri saya terpengaruh menjadi baik, keluarga ini menjadi baik, akan mempengaruhi ya RT saya, akan mempengaruhi RW saya, mempengaruhi lorong lingkungan saya. Pada akhirnya akan mempengaruhi banyak orang dan dunia akan berubah karena terinspirasi dari hal-hal kecil yang saya lakukan. Saya mulai dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya nanti Bapak untuk menjadi pengurus Arafah Kota Binjai, saya ingin menanyakan apakah Bapak bersedia dilantik menjadi pengurus Arafah Kota Binjai? Bersedia. Sekali lagi saya tanya, apakah Bapak bersedia untuk menjadi pengurus Arafah Kota Binjai? Bersedia. Alhamdulillah. Bapak sekalian, ini adalah amanah yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Karena salah satu misi kita adalah bagaimana menjadikan sholat subuh ramai seperti sholat Jumat. Nah, itu salah satu tujuan kita yang utama di samping hal lainnya. Ini adalah dakwah kita, syiar kita. Mari sama-sama kita pikul tanggung jawab bersama-sama untuk kepentingan umat. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami melantik pengurus Majelis Arafah Kota Binjai untuk periode 2025-2028. Bismillah. Takbir! Takbir! Takbir!
takbir,